Gimana hackathon? Aman? Eh, Nggak aman kayaknya nih. Oke, nanti ya kalau udah kumpulin konfirmasi Sup ya. Soalnya ini udah lebih minggunya. Tapi asal Oke. dikumpulin. Asal dikumpulin share on class ya. Nah, hari ini eh bentar Sup ya. Oke, Sup. Hari ini kalau dua pertemuan gimana Sup? Atau satu aja? Hmm, minggu depan 2 bisa kayak Pak. Tapi Minggu depan. minggu ini nggak Oke, Pak. oke, oke. Salah lagi. Oke, hari ini berarti kita welcome to modul baru Sup ya. Function. Fungsi. Iya. Udah pernah mendengar istilah fungsi? Sup? Eh, di dalam coding belum? Oh, di dalam coding belum. Ya, konsepnya di matematika hampir sama ya. Jadi nanti kalau di matematika itu kan biasanya fungsi itu gini ya, f Ya. dengan parameter x ya. Kemudian nanti ini sama dengan y gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam programming atau coding itu x-nya ini tetap namanya parameter. Nah, cuman y-nya ini nanti ada formulasi yang perlu kita tulis dan penulisannya nggak sesimpel di matematika tentu saja ya. Nanti ada metode-metode yang sorry apa sintak-sintak yang perlu kita pakai. Nah, jadi kenapa fungsi itu perlu ada? Mungkin kita berbicara latar belakang kenapa dia ada ya, urgensi atau eksistensinya itu karena apa? Jadi misalnya kita ingin membuat program, Yusuf, yang nanti program ini kita inginnya dia mencetak label merek, buku, catatan cerita atau mencetak sesuatu lah gitu ya. Dengan ya berapa yang kita masukin ya sejumlah itu yang akan dicetak itu. Contohnya di sini amount, number of students, kemudian nanti kita masukkan 5 berarti dia akan mencetak hal ini 5 kali. Lah, kan bisa pakai for Kak kalau gitu. Ya, betul sekali. Bisa pakai for. Tetapi gimana nanti kalau misalnya kan sejatinya dalam pemrograman itu terintegrasi ya, tersambung satu sama lain. Artinya apa? Kalau kita pakai for terus-menerus, maka kalau nanti codingnya, maksudnya kodenya sebanyak ini, masa akan kita terus copy paste atau lebih banyak lagi? Tidak mungkin ya, tidak mungkin seperti itu. Sehingga kita memerlukan alat yang lebih praktis. Nah, dari situlah alat yang praktis itu muncul namanya fungsi. Yang mana fungsi itu nanti kita tinggal panggil dia, maka dia akan memunculkan program ya dimanapun dia berada lah gitu. Nah, fungsi yang sudah dipelajari di Python Pro adalah ya fungsi itu ada banyak ya. Kita sudah berhadapan dengan fungsi sejak awal ya. Ada namanya, oh nggak di ini ya, nggak ditulis di sini. Ah ini dia fungsi-fungsi ini ya. Ada fungsi print, itu termasuk fungsi, gitu ya. Ini untuk mencetak argumen yang ada di dalam tanda kurung ini. Ada fungsi input, ini untuk memasukkan data atau membaca data. Integer mengkonversi suatu data ke tipe integer bilangan bulat. Len untuk menentukan panjang suatu string atau Ya. elemen suatu list. Nah, kenapa di dalam Python sudah ada fungsi jadi seperti ini supaya tidak merepotkan kita itu aja sih. Tetapi mungkin Yusuf penasaran, sebenarnya Python itu kan dibuat dengan bahasa pemrograman lain ya. Jadi sebenarnya bahasa pemrograman lain untuk mencetak kata hello dunia saja itu tidak sesimpel di Python gitu.
Jadi fungsi itu kurang lebih seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau kita kayak membuat dari awal semuanya kita copy paste, meskipun copy paste akan cukup repot gitu. Sehingga kita memerlukan alat yang praktis yang kalau dipanggil dia melakukan sesuatu yang kita inginkan. Gitu. Namanya adalah function. Jadi singkatnya fungsi itu adalah program yang punya nama, Yusuf, punya nama dan dia punya tugas yang unik. Tugasnya itu ya udah gitu. Fungsi print namanya print, tugasnya mencetak argumen input, tugasnya membaca data dan seterusnya. Oke? Dia adalah program fungsi itu. Nah, kemudian ada nanti istilah bahwa fungsi itu ada yang mengembalikan nilai sama ada yang hanya menampilkan nilai. Nah, kok bisa gitu? Oke, kita perhatikan sekarang. Fungsi yang mengembalikan nilai itu biasanya terjadi behind the scene. Tidak kita bisa lihat secara langsung. Contohnya fungsi yang tiga ini, input, integer, kemudian len. Maksudnya apa mengembalikan nilai? Kita berbicara yang print dulu ya, yang mendisplay nilai. Nah, mendisplay nilai artinya apa? Dia akan kelihatan di layar secara langsung. Gitu ya. Jadi misalnya ini print hello. Nah, dia seperti ini nih, hello. Nah, kalau Yusuf ingin memprint hasil printan ini, dia akan bilang none. Kenapa? Karena ini nggak mengembalikan nilai. Ya, jadi saat interpreter itu akan bilang, oh dia nggak mengembalikan apa-apa. Cuman dia menampilkan kata hello di layar. Tapi ini di behind the scene-nya nggak ada gitu. Paham, Yusuf? Iya. Itu. Jadi kalau mau dibuktikan ya ini bukti paling sederhana print lagi. Ya, kan ini kalau logikanya kan oh ini hasilnya nanti hello gitu. Betul nggak? Iya. Saya ingin print lagi deh. Nah, ternyata nggak sesederhana itu. Nah, sebaliknya kalau len kemudian int kemudian input. Nah, ini kalau di lingkungan profesional kayak VS Code yang akan kita pakai nantinya di modul 5, kalau kita nulisnya begini doang, dia hasilnya 9, betul 9. So, tetapi itu behind the scene. Dia belum ditampilkan di layar, ya, di Oh, apa namanya terminal. Nah, tetapi untuk menampilkannya kita harus panggil pakai print gitu. Jadi print ini sederhananya dia mendisplay gitu ya. iya. Iya, gitu sederhananya. Nah, apa efek dari hal dua ini? Nah, nanti efeknya adalah pertama ini kita gunakan yang mendisplay nilai dulu ya. Pertama, kita ingin membuat di sini untuk membuat fungsi itu kita pakai keyword depth ya. Keyword depth. Kemudian ini nama fungsinya, Sob. Dan ingat nama fungsi itu kalau bisa seperti variabel. Kalau bisa seperti variabel namanya. Maksudnya itu bukan kalau sih ya. Apa? Kayak variabel, dia nggak boleh ada spasi. Kemudian kalau bisa pakainya huruf kecil semua karena nanti kita kalau di huruf besar itu agak-agak mirip sama kelas dia. Kita akan berbicara kelas setelah membicarakan fungsi. Gitu. Nah, yang membedakan fungsi dengan variabel, fungsi itu kalau dipanggil harus ada ininya, Sub. Nah, tanda kurungnya ini. Itu Hmm. yang menandakan bahwa dia fungsi. Kalau Yusuf panggil begini doang, dia nanti akan mengembalikan apa ya? Eh, darahnya mungkin ya, saya nggak tahu bahasnya gimana. Tapi dia tetap terpanggil sebagai fungsi, tapi nggak mengembalikan badannya gitu. Ini disebut body of function ya. Ini badan fungsi yang harus dilakukan. Jadi kalau Yusuf sekedar memanggil ini, dia akan nanti tercetak, oh, saya contohkan deh. Dia akan, ini adalah fungsi gitu. Bentar ya. Saya contohkan di sini mungkin. Eh, kemana sekarang kita, Yusuf? Loh, loh, ini di otomatisasi kan? Iya, ini dia. Nah, ini misalnya, Sob, ya. Misalnya saya membuat fungsi namanya def cetak nama misalnya. Cetak nama. Nah, kemudian perintahnya cuma sederhana. Print nama saya adalah Yusuf.
Nah, nanti saat Yusuf panggil seperti ini, cetak identitas, bukan identitas, nama, dia Print. akan bilang Tara. Nah, bahkan nggak akan bilang Oh, apa. Oi, ya benar ya. Nah, kenapa? Ya darahnya ada memang ya. Tapi dia iya. nggak error juga ya. Karena nggak ada variabel yang namanya cetak nama nih. Harusnya kalau kalau dia variabel berarti kan kalau nggak ada variabel berarti dia error. Nah, dia akan mau saat ya ini tanda kurungnya diikutkan gitu. Oke? Hmm, Gitu. oke. Itu perbedaan variabel sama fungsi. Nah, setelah itu eh, di dalam fungsi kita dapat menaruh for loop, while loop, dan sebagainya lah ya. Intinya untuk membuat fungsi itu nanti intinya saat dipanggil kita nggak perlu membuat kode sebanyak ini lagi gitu. Jadi tinggal panggil. Kalau mau juga membuat kode sebanyak ini boleh. Nah sekarang kita kembali ke yang tadi ya. Kita dep print label yang akan dilakukan 4 hal ini. Nah kemudian kita pakai for. Boleh juga kita taruh ini semuanya di dalam ya Cup ya. Boleh. Tapi kalau di luar juga nggak apa-apa. Oke, pertama print label printing machine, kemudian amount, number of students, for I in range amount, misalnya kita memasukkan 2, maka nah nggak perlu lagi bilang print, print, print gitu. Tinggal panggil nama fungsinya, dia akan mencetak nanti gitu. Sebanyak I-nya. I-nya ada 2, 0 sampai 01 gitu. Di akhir print dan tag gitu. Oke? Gitu Oke. Sup ya. Ya, jadi kalau Yusuf mau menaruhnya di dalam juga nggak apa-apa nih. Misalnya saya taruh di dalam, oke, dep cetak nama misalnya print, misalnya 1, kemudian print lagi 2, kemudian print lagi misalnya 3 gitu ya, atau 5. Nah sebelumnya tapi ya harus ditaruh, sebelumnya langsung jumlah sama dengan int input. Jumlahnya titik 2. Nah, habis itu baru deh for I in range jumlah jumlah titik 2. Nah, ini kita geser ke sini. Nah, atau ini boleh juga di luar, tapi supaya terintegrasi aja nggak apa-apa. Habis itu baru deh tinggal kita panggil ya, misalnya kata-katanya welcome gitu, welcome. Kemudian ya udah ketika tinggal panggil cetak namanya. Oke, apa yang akan terjadi? Dia nanya nanti. Nah, welcome jumlahnya 10. Nah, 10 kali lah. Gitu ya. Boleh juga di luar, boleh. Mana prepare yang mana itu saya hadapkan ke siswa sajalah. Oke, itu dia. Nah, kemudian apa yang saya bilang di awal tadi ini mirip seperti fungsi matematika yang kalau di matematika kan harus ada parameternya ya. Nah, kalau di dalam coding, so, kita boleh menaruh parameter, boleh juga enggak. Oke? Itu. Boleh menaruh, boleh juga enggak. Tapi nanti itu akan kita bahas. Oh, sekarang kita bahas ya ternyata. Saya pikir di part 2 tadi. Oke, Sob. Ini kalau Yusuf menaruh parameter, sifatnya adalah dia akan menjadi wajib nanti. Jadi saat Yusuf panggil, maka harus berikan parameter juga. Dan parameter ini hanyalah apa namanya parameter ya, maksud saya nggak harus sama namanya name gitu ya. Kalau di sini kan parameternya name. Nah kalau nanti dipanggil nggak harus sama name ya, boleh juga 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Intinya harus diberikan. Oke. Nah contohnya di sini ya supaya lebih apa namanya dinamis lah ya fungsi kita. Kita buat dep print label name, kemudian lakukan ini, kemudian disapa name itu. Nama ini, course-nya ini. Kemudian ini mau ditaruh di luar, silahkan, di dalam juga nggak apa-apa. For I in range amount, nah namanya kita input dulu. Ya, boleh, loh kok harus input Kak? Boleh ya, apapun. Boleh angka, boleh huruf, boleh boolean, apapun lah. Intinya ini harus ada nanti yang dibaca. Oke, kemudian print label name. Ya udah habis itu, nah
Nanti saat Yusuf memasukkan 2 kali, maka akan ditanya nanti name-nya 2 kali. Gitu ya. Student name John Jameson. The Success Center name John Jameson, course-nya English lagi. Student name Jane Collins dan seterusnya gitu. Ya, kalau mau ditaruh di dalam juga nggak apa-apa. Ini pindahin dulu ya, sampai sini pindahin ke sini. Habis itu print ini gitu. Gitu, Sob, ya. Jadi bebas. Yang jelas saat Yusuf panggil fungsinya, kalau dia tidak ada parameter, dia ngamuk. Lah, apaan gitu. Ya, dia kayak nggak diberi makan gitu ya, padahal udah Iya. dijanjiin gitu. Nah, tapi ada pengecualian, Sob. Misal Yusuf kita buat contohnya, ini saya hapus aja lah ya supaya clear. Dev misalnya print nama, Sob. Oh ya, nama fungsi itu juga jangan sampai kayak fungsi lain ya. Sob. Maksudnya Iya. misalnya nanti dev input Print. gitu. Waduh, jangan Sob, jangan ya. Sangat dilarang gitu. Print nama Sob misalnya nih. Kemudian saya naruh misalnya nama sama dengan sama dengan. Kemudian saya di sini bilang nama ini kita satu aja ya, nggak di luar for-nya. Nama sama dengan input masukkan nama Anda. Nah, habis itu for I in range misalnya 3 kali doang, kita nggak perlu ini, maka print nama. Oke, dia akan memprint namanya 3 kali. Nah, sekarang saat kita panggil print nama tanpa ada parameter, dia error ya. Missing one required argument. Argumen atau parameter ya sebutannya Sub, bebas. Nah, harus ditaruhkan sekarang Sub. Ya, harus ditaruhkan sesuatu. Oh, sorry. Oke, ini harusnya di luar ya, sorry. Ctrl X. Nah, ini Sub. Nah, jadi ini kalau belum ada dia akan tetap ngamuk meskipun kita. Nah, sekarang harus ada nama nih. Namanya boleh bebas ya, nggak harus nama nih. Misalnya param gitu ya, boleh juga param. Parameters. Nah, misalnya bla bla bla. Nah, gitu ya. Oke, Sub. Nah, Iya. cuman ada pengecualian, Sub. Ada pengecualian. Kalau Yusuf men-setting ada parameter default dengan settingannya itu taruh sama dengan apa misalnya gitu. Yusuf. Yusuf. Nah, jadi nanti saat tidak diberikan, dia beralih ke parameter default gitu. Jadi nggak error gitu. Nanti ke Yusuf. Kenapa? Iya, betul. Jadi dia akan jadi Yusuf. Misalnya saya memasukkan ini di sini. Nah, dia akan Yusuf, nggak akan error. Kenapa? Nanti kalau saya lupa masukkan parameter, tolong pakai parameter default. Seolah-olah kita berbicara gitu ke programnya. Gitu ya. Oke. Nah, tapi ini nanti akan kita pakai di modul 5 kalau nggak salah ya, terkait hal ini. Jadi sekarang kita belum pakai inilah gitu. Singkatnya demikian lah. Parah. Oke, itu dia dengan parameter Sob ya. Jadi ini boleh di dalam, yang ini tadi boleh di dalam, boleh di luar seperti ini. Yang jelas nanti kalau Yusuf membuat parameter tanpa default, nilai default, tolong saat dipanggil kasih juga ya makanannya supaya dia nggak mengamuk. Begitu Sob. Oke, nah kemudian ini juga kita dapat membuat fungsi rata-rata, ya, membuat nilai rata-rata. Di sini dia ada parameter name ya. Jadi kita bilang tab average grade, grade-nya input, grade of, kemudian apa namanya? Average-nya 0 dulu, kemudian totalnya 0. Kemudian saat saya tidak masukkan of, jadikan integer grade-nya ini. Atau langsung di sini integer, kemudian di sini 0, boleh juga. Kemudian total ditambah 1, kenapa dia akan menghitung setiap inputan yang kita lakukan. Oke?
kemudian grade-nya dipanggil lagi supaya nggak infinity. Habis itu di akhir print namanya Yusuf misalnya, def di average is, nah dibagi sekarang. Nah, kalau Yusuf perhatikan di sini kita semuanya kan tadi pakai print mulu ya, nggak pernah mengembalikan nilai ya. Nah, Iya. nanti kita di part 2 yang mengembalikan nilai. Nah, kemudian kita buat seperti ini, sub amount, int, input, number of students, for I in range amount, input, student name, average grade. Jadi saat dipanggil kasih juga ini. Atau nggak perlu input juga nggak apa-apa. Ya, langsung aja kasih nama gitu. Nggak perlu input. Ya, jadi ini. Jadi kan nanti kayaknya ada deh di contoh soal ini. Oke, pertanyaannya apa namanya nih? Apa yang dicetak program jika menanyakan rata-rata seorang siswa bernama John dengan nilai 43, 45. 4 tambah 3 tambah 4 tambah 5 aja nih bagi 4 gitu. Oke, ini rata-rata kok ya. Jadi kalau Yusuf mau membuat fungsi matematis juga bisa ya. Jadi def misalnya yang tadi kita ini average grade misalnya, grade gitu Iya. ya. Kemudian Yusuf mau membuat parameter nama boleh. Kemudian total nilai sama dengan 0 dulu. Apalagi Sub? Rataan. APG aja lah. 0 juga Sub. Kemudian input. Jangan input lah. Grade ya. Saya pakai INT aja lebih nyaman. Input. Masukkan nilai. Nilai. Nah, masukkan nilai titik 2. Pakai while. While. Saya tidak memasukkan huruf angka 0. Maka tolong total ditambah sama dengan 1. Supaya dia bertambah. Atau ini belakangan juga boleh ya. Dan average dulu. Average plus sama dengan grade yang saya masukkan. Kemudian totalnya kita update. Total sama dengan plus sama dengan 1. Sehabis itu kita balik lagi panggil ini. Ya. Oke. Bukan average ya harusnya ini. Oke. Atau langsung aja lah kita buat di sini average sama dengan nanti kita hitung langsung atau langsung dibagi aja nih. Bagi total. Ups, bagi sama dengan total. Nah, boleh seperti ini, tapi agak membingungkan. Jadinya jangan aja Sup ya. Kita taruh di sini aja lah. Average sama dengan apa namanya? Average dibagi dengan total. Saat kita sudah memasukkan 0 ya. Habis itu kita print average gitu. Average. Gitu ya. Nah, habis itu boleh pakai apa namanya? For ya untuk setiap nilai atau langsung saja name input namanya siapa titik 2 kemudian panggil langsung average grade name. Nah, apa yang akan terjadi disuruh namanya siapa Yusuf. Oops, oh nama ya bukan name. Ya ini nih nama yang membuatnya nama. Gak harus sama ya ini sama ini gak harus sama Sup ya. Ya Iya. Yusuf mau bilang panggilan juga boleh ya. Ini harus ada isinya lah. Oke, kita lihat Sup. Yusuf. Nah, masukkan nilai Yusuf misalnya 10. Kemudian lagi 10, 10. Berarti ini rataannya 10 ya. Iya. Nah, gitu ya. Jadi ya gitu sih. Nah, sekarang Yusuf, ini kan print ya, kita buktikan yang non tadi. Saat kita coba, oh, coba kalau saya print nilainya gimana ya? Nah, harusnya kan 10 ya. Tapi nanti dia akan bilang bla 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 bla, Yusuf aja juga. Yusuf kemudian 10, 10, 10, 0. Nah, itu ya Sob ya. Ini untuk yang pertama ini hasilnya 10. Untuk perintah print ini hasilnya adalah 0. Gitu Sob. Oh. Oke, jadi dia ini artinya dia memang nggak mengembalikan nilai. Ya. Iya. Kemudian input itu juga nggak mengembalikan nilai ya. Input itu nggak mengembalikan nilai. Jadi kalau Yusuf
Di sini nulisnya kita komen ini. Nah, bla 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 bla. Nah, nggak ada apa-apa, nggak ditampilin. Ini behind the scene ini, Yusuf. Ya, di belakang layar memang ada tulisan begini, ya. Terus nggak Tapi ada apa. nggak ditampil ini nih. Kemudian len juga nih. Misalnya len Yusuf. Harusnya sih nggak ada ya di PS Code yang profesional nggak ada. Saya nggak Hmm, tahu kalau di sini. Nah, ini behind the scene tapi nggak error. Memang ada Iya, nilai ini gitu. tapi nggak di output. Nggak ditampilkan, nggak di display. Oke, Sup. Itu doang buat part satunya. Sekarang kita let's go. Oke, ini dia, Sup. Atau Yusuf mau share screen? Mau ya, Pak? Ah, Mau ya, Pak? oke, silakan, Sup. Ini program sama kesalahan. Ini harusnya kurung nggak? Yang mana? Ada kurungnya. Yang ini. Iya, gitu, Sup. Salah satunya. Itu variabel ya kalau seperti itu mah. Iya. Ini. F, ini. Ini. Ini benar kan? Yang mana? Yang ini. Hmm, Ini. bener sih. Eh, salah dong, Sup. Oh iya, Eh, benar, benar. Iya, sorry. Benar ya. Udah benar tuh ya. Aduh. Nah, apakah bentar, Cuk? Yang terakhir tuh benar atau salah, Cuk? grade-nya nggak ada variabel. Enggak. Oke. Iya, enggak ada. Tapi yang lebih parah tuh dia ngasih ya, dia Ini ngasih ya. Ini. parameter. Padahal udah kenyang Di sini saya nggak gitu. ada. Dipaksa banget tuh. Waduh, parah emang. Oke, itu yang benar, Cuk ya. Hmm. Ini. Ini kurang. Ayo, Cuk. Ayo, ini Ini kayaknya. kurang apa? Nggak ada ini ya tadi. Iya, nggak perlu berarti. Nggak perlu. Nah, itu Oh, harus, iya, harus di dalam pore, Cuk ya. Kalau kan kita oh inginnya iya. dia, iya, dilakukannya sebanyak I-nya nanti. Nah, bak run. Oke, berapa, Sub? Nah, nice.
Tulis program untuk minta informasi tentang siswa kurs. Ayo, Sob, gimana nih? Nah, itu maksudnya tambahin for gitu, ya. Bukan tambahin for sih. Pakai fungsi input untuk Nama name pol. sama course-nya. Iya, name sama dengan input gitu atau apapun lah namanya ya. Nggak harus name kok. Dua-duanya string supaya nggak usah diubah ke ini Iya. nanti. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ini sama ini nggak usah sama ya? Terbang bebas. Iya, bisa kok nggak sama. Asalkan nanti apa namanya saat dipanggil harus ada isinya gitu. Tuh. Iya. Tapi kalau sama juga nggak apa ya? Iya, nggak apa-apa dong. Hmm. Aku Ini nggak harus ini kan ya? Apa Iya, ini nggak harus? nggak nggak harus input sih. Tapi mau input tuh kan lebih lebih fleksibel aja ya. Oh, jumlah kursusnya kayaknya INT Ya, deh, Sob. jumlah kursusnya itu Pakai yang int ini ya. itu nomor atau terserah? Angka itu Angka ya. ya? Iya, kalau dilihat-lihat ya. Tapi nggak akan error juga sih kalau ini harusnya ya. Iya. Kalau string karena sama-sama string. Input. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Hei, baling-baling bambu. Ah, sorry, Sob, sorry. Hmm. Ya, boleh. Nah, panggil aja tuh sekarang fungsinya Ya, sudah tinggal di info. info. Hmm. Just for a while, and then- Bisa, Sob? Ada yang kurang nggak? Kursus Oh, titik ya dua. aku simulasi. Hmm. Oh, udah. Oh, udah ya. Kurang percobaan ya. Ya. Oke, Sob. Silakan. Nah, ini pornya boleh di dalam, boleh di luar, Sob ya. Oke. Ya, buat dulu mungkin nama fungsinya maunya apa, silahkan. Ya. Nyari apa? Kita disuruh mencetak itu tuh. Jumlah siswa nanti kalau dua dimasukin dia akan eh, golden feather-nya namanya sekolahnya akan dua kali gitu muncul. Pakai print aja nih semuanya. Print golden feather, kemudian name, school gitu. Bebas nama fungsinya. Nah, mau nulis bebas juga nggak apa-apa. Oke. Oke, titik dua. Oke, kemudian print golden feather. Apa ya feather itu saya nggak tahu. Oh, bulu ya. Bulu emas ya. Itu underscore-nya oh kayak gini ya?
Iya, betul. 4 kali itu kalau nggak salah. Iya. Sekolah titik dua. Oh, nggak perlu diinput tuh. Itu memang nggak ada isinya memang. Oh gitu ya. Oh iya sih, Agak aneh ya. nggak kayak gitu. Iya. Isinya juga nggak kayak itu juga. Iya. Terus ini tinggal bikin core-nya ya. Betul sekali. Bukan. Oh, mau di dalam. Mau di dalam atau di luar aja? Oh iya, gitu. Oke, for I in range. Nah, kayaknya harus pakai input di situ tuh Iya, sebelum jumlah for. siswanya. Iya, jumlah gitu atau bebas mount atau apa, silakan. Iya, mantap. Aduh, CU saya belum di merge lagi nih. Email. Aduh. Panggil Sup, bebas. Widih. Nah, coba perbesar fotonya Sup. Kayaknya di akhir ada ini deh. Ada yang harus, nah dicetak tuh. Print, siap ambil lencana Oh, sekali doang. Di luar pornya ya. Stop dulu. Oke. apa tadi? Siap ambil ambil lencanamu. Exclamation mark. Ups, lupa. INT. Jangan masukin 1000 Sup ya. Nanti Iya, dia banyak banget itu. Ada siswa kemarin yang aneh banget. Dia masuknya 999. Waduh, nggak ada kerjaan tuh gimana tuh? Aduh, ada-ada aja lah. apa yang dicetak Oke, juga. permisi Sob ya. Saya mau ke belakang ntar. Oh iya, pas lu berhitung. Oops, what's wrong with this?
Sale 15%. Yang bawah 15. Print rate. Print rate dalamnya ada sale. 10%, 15. Correct. Yes. Oke, Sob. Halo Ups. Pak, suara Iya kita ya, masuk? masuk, masuk, aman. Ya, Wah, clear banget sekarang ya. pakai mic headphone Iya, sekarang. ya. Oke, Sob. Oh, udah bener nih. Iya, ini 10-nya soalnya print rate itu dalamnya ada 10% ini. Terus, print Terus, cell. Cell itu tuh paling atas ya. iya, Oh iya, ini konsepnya nanti kita akan bicarakan ini di akhir, Sob ya. Iya, jadi ini ada istilah global variable. Global variable itu ya dia berlaku secara global. Nah, sel itu lokal variable ya. yang ini Jadi Pak. iya, itu lokal variable. Jadi kalau Yusuf print sel bakal 15%. Tapi kalau Iya. print rate maka 10%. Itu mereka masing-masing di dalam fungsi yang di dalam fungsi, di luar yang di luar gitu. Oke. Gitu ya. Bagus ya pertanyaan itu. Nah, ini sekarang, Sob. Bentar. Oh, ini pakai if sih di dalam fungsinya, Sob. Jadi nanti Yusuf perlu if gitu. Oke, Bebas sih nama fungsinya apa. bebas aja. Nggak ada referensi lain tuh. Apa ya? Bebas. Apa ya gitu, itu aja lah. Eh, Dep apa ya gitu. Atau oke. ada. Eh, Karena menamakan tuh cukup susah ya. iya ternyata. Ya ampun, saya belum membuat ini lagi. Hmm, saya. Nilai skor. Ini minta apa ini? Program harus minta jumlah poin yang diperoleh. Oh Yusuf gitu. langsung aja. Kalau mau pakai parameter boleh, Yusuf. Di dalam apanya itu dalam kurung apa gitu. Nilai mungkin ya, silahkan. Nah, gitu. Kemudian bilang if apa ya, kan itu ya keterangannya dari Iya. 0 hingga iya. Sorry, bukan apa. Oh, Nilai, itu Yusuf. itu bukan Salah. yang dimasukin ya. Nilai ya, betul. Nilai Dari 0 hingga 49 poin. itu 0 apa nilai lebih dari sama dengan 0, n nilai kurang dari 50. 49 tuh kurang dari Ini 50. 0 ya. If Iya, 0. nilai 0 N and nilai lebih dari kurang dari 50. Saya sudah coba oh iya kurang dari sampai sama dengan 49 ya. iya. Harusnya sih Termasuk ya. Ini. Oh ada enggak, sama dengan ya udah. saya nyoba yang sama dengan kemarin cuman nggak bisa. Pakai kurang dari sub, kurang dari 50. Oh iya. Iya, nilai kurang dari 50. Nah, itu yang print diskon 10%. Ups, titik duanya sub, jangan lupa. Oh iya kalau nggak otomatis nggak ada tadi doanya. Iya, betul. Nanti saat kita sampai di PS Code lebih ini kok, lebih apa namanya? Sudah ada garis-garisnya gitu. Lebih keren lah.
print Begini, aku ingin begitu. diskon. Ini ada diskon Anda terus bawahnya ada lagi. Bentar. Oh, itu berarti 2 kali tuh diskon Anda, print lagi, diskon gitu. Oh gitu. Hmm. Print Anda. Terus print. Ini diskonnya yang 10 ya? 10%. Iya, yang 10%. 10%. Nah, tinggal di copy paste deh dari if-nya ya. Boleh pakai if semuanya, tapi lebih profesional pakai if elif else sih. Oh iya. Iya, mau pakai if juga nggak apa-apa sih harusnya. Nah, lebih dari sama dengan 50 sampai 100 ya di Lebih situ. 115. Hmm. Diskonnya, Iya. oke nanti saya ini ya Sob ya. Lebih dari sama dengan 100. Betul. 100.2. Nah, keluar dikit Sob. If-nya dikeluarin. Oh iya. Iya. Oke. Nah, sekarang udah. Nah, sekarang panggil Sob. Jangan langsung dipanggil, buatin dulu nilai sama dengan int gitu. Input nilai skor gitu atau apalah, nggak harus nilai ya. Habis ini dipanggil ya? Iya, betul. Apa ya? Oke. Nilai Sob. Oke, coba di run. Nah, Oh. Yusuf boleh nanti kan itu diskon Anda itu kan 3 kali perulangan ya. Itu boros jatuhnya, Sub. Ya, Iya. 3 kali diulangi. Nah, naruhnya boleh di baris ke-11 aja, Sub. Apanya? Eh Iya, jadi print print diskon Anda itu di Ctrl C tak atau di cut semuanya. Boleh sebelum dipanggil fungsinya boleh ditaruh itu dulu. Jadinya kan cuma sekali panggil kan? iya. Iya. Yusuf nangkap maksud saya nggak? Yusuf, sebentar ya, saya remote sebentar. Iya. Nah, Yusuf nanti boleh nih naruh print diskon Anda. Nah, ini akan selalu terpanggil, Sub. Jadi kita nggak perlu di sini naruhnya nanti gitu maksud saya. Kan ini, aduh 3 kali nih ditulis, repot lah gitu. Hmm, Saya terjebak lagi di sini nih. kan selalu dipanggil. Oke, Sub. Oke, oke, Sub. Iya. Saya remote lagi bentar. Nah, ini di komen aja. Kemudian di komen aja. Nah, kita nggak perlu nulis nih 3 kali. Sekarang sama ya, sama kok. Jalan programnya sama. Nah, gitu. Karena dia akan selalu terpanggil pasti yang ini. Atau Yusuf taruh ini di bagian sini. Nah, kok nggak bisa Ctrl X tuh?
Walah, Oh, salah. lagi itu. Ctrl X. Nah, sebelum fungsinya. Supaya sekali doang ditulis ya maksud saya. Jangan banyak kali. Nah, gitu. Pasti nanti ini juga sama nih. Nah, gitu. Bisa gitu. Ya, efektif. Kan seefektif mungkin ya. Tapi jangan seefektif mungkin nanti kita berbicara terkait apa kerja sama tim juga ya. Ya jangan Oke. sampai membuat tim bingung lah. Oke. Sekarang Iya. saya lanjutkan presentasinya, Sup. Ini terkait Oke. Yusuf sudah belajar apa namanya? Print semua ya di body of function-nya. Nah, yang perlu Yusuf catat adalah satu pun di antara fungsi yang tadi itu nggak ada yang mengembalikan nilai. Ya, karena kita menggunakan print. Itu Sup ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya dia mengembalikan nilai? Ya sederhananya sih tinggal diganti pakai return aja sih. Udah gitu doang. Nah, ini contohnya depth average grade Sup. Ini seperti yang tadi ya. Nah, nanti oh sekarang ternyata dibicarakannya sekarang ya yang tadi itu. Yang global lokal tuh. Hmm. Nah, ini Sup, saya akan punya fungsi namanya average grade. Kemudian saya menaruh parameter name. Kemudian saya bilang nanti masukkan nilai, ini nilai awal, total awal. Kemudian nanti saat saya tidak masukkan kata op, ditambahkan. Nah, kemudian di akhir saya menulis average sama dengan summa per total. Nah, saat saya coba print average, apa yang akan terjadi? Nah, dia akan error, Sup. Kenapa? Karena average itu hanya di dalam fungsi. Artinya dia berlaku secara lokal, tidak secara global. Gitu. Oke? Nah, loh terus gimana cara memanggilnya supaya dia berlaku secara global? Kita belum membicarakan global, tapi ini konsep global variabel begitu. Nah, kita Hmm. dalam hal ini untuk mengembalikan nilai average itu, suara saya jelas nggak, Sob? Kayaknya So, ini internet saya agak ini. Nah, Yusuf memerlukan, nah ini Sob, parameter, oh sorry, bukan parameter, operator return. Nah, saat operator return dijalankan baru deh ya, nanti dia akan mengembalikan nilai. Oh, mana? Nah, ini nih. return. Return average. Ini doang ya. Nah, kalau sudah return di sini, Yusuf harus nanti menggunakan print untuk mendisplay nilai fungsinya. Oke? Karena kalau nggak digunakan print, ya dia nggak akan error juga. Cuman nggak akan terjadi apa-apa gitu. Karena Oh kita nggak iya. lihat. Gitu. Konsepnya sesederhana itu. Ya, sekarang kita lihat langsung contoh soalnya. Karena ini kebanyakan contohnya. Kita cari yang paling efektif aja. Langsung ke contoh soal. Oke, ini dia Sub. Ya, jangan yang ini terlalu. Nah, yang ini mungkin ya. Jadi di sini programnya meminta program sudah memiliki fungsi get course. Kemudian ada parameter width. Oke, Sub. Iya. Sekarang kita nanya if wish.findSport tidak sama dengan min 1 atau apa namanya? Kalau ada sportnya maka kembalikan bola voli. Kemudian sainsnya astronomi, kemudian ini membuat pesta komik. Kemudian else-nya nah ini. Dan sekarang saya coba buat ini dalam bentuk begini, Sub. Saya nggak akan apa namanya print gitu ya. Saya nggak akan print ininya, tapi saya langsung panggil gitu ya, begini. Saya langsung panggil seperti ini. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, Ctrl X, ups, walah. Nah, ini yang akan terjadi, Sub. Jumlah siswa satu aja lah. Masukkan preferensi misalnya science. Saya like science. Oke. Nah, dia akan merekomendasikan
nggak ada nih ini. Sorry, saya lupa lagi ininya. Sorry, Sob. Oh, udah ya. Kita udah taruh get course-nya dalam suatu variabel. Sehingga sekarang lebih mudah. Tapi dia nggak memprint apa-apa, itu yang menjadi pertanyaan. Tapi kalau dilakukan print, nah ini dia satu science. Nah, itu dia. Rekomendasi masuk astronomi. Gitu, Sob, ya. Hmm. Jadi tinggal diganti pakai return. Itu aja lah. Sederhananya begitu. Oke, silakan ini dari nomor satu mungkin, Sob, ya. Date, date label, name course. Itu pakai operator tambah ya? Apa? Yang label, variabel labelnya. Oh, variabel. Student plus Ini, name gitu. ya. Oh, maksudnya gimana, Sob? Yang apa label sama dengan student plus name gitu. Oh iya, Itu bisa. pakai Karena kan name ini string nanti. Jadi, string oh ditambah string tambah string. string ya. Oh Iya, gitu. Iya, iya. iya. Nah, mungkin yang penting juga, Sob, dia kan menaruh fungsinya ini dalam variabel gitu ya. Iya. Nah, kenapa? Karena nanti memang ada fungsi yang parameternya ada banyak atau ribet, sehingga kita nggak mungkin memanggil fungsi ini gitu, semuanya langsung. Jadi, ya taruh aja lah dalam variabel, sehingga nanti tinggal dipanggil variabelnya. Gitu kan? Lebih Iya. nyaman begitu. Oh Iya, pakai return nih. iya. Dan label. Salah lagi. Student Johnson take a course. Seharusnya text ya. Iya. Text equals Ada. terus label student plus Johnson. Oh gitu. Yusuf kuliah mulai kapan, Sob? Kayaknya Maret kayaknya. Wih, cepet dong. Bukan Maret sih kayaknya. Tiba lupa saya. Oh kayaknya saya Oh, ujiannya Maret. Saya belum mulai kuliahnya. puasa dong. Nggak apa-apa. Iya ujiannya puasa. Double dong ujian hidupnya itu, Sob. Iya. Aduh. Walah. Oh, gitu ya. Habis itu selesai ya. Amin. Iya. Jadi lepas gitu ya. Ada acara akhir sekolah biasanya, Sob. Mungkin ada. Kayak ngebuat mozaik gitu biasanya sih ya. Iya. Puasa ya. Kita kayaknya estimasi puasa itu 1 Maret kayaknya. Iya. Kemudian, ya kan? Jadi 1 April atau enggak 31 Maret itu lebarannya kita ya. Tuh. Hmm. Hmm. Biasanya Yusuf nanti saat apa namanya? Menjelang hari raya itu mau libur berarti. Iya. Iya. Saya juga mau libur ya, mau infokan ke siswa sekaligus.
Iya. Ya, jadi supaya sama-sama fair gitu. Nggak tiba-tiba tutor lain gitu. Udah, Sup? Sudah Ada kayak. yang mau ditanyakan? Mungkin Yusuf mau Jadi bertanya. tadi pakai return itu buat kayak gimana Ya, dia khususnya? bentar, saya langsung contohkan ya. Di sini aja mungkin, Sob ya. Kita komen dulu aja buat dia begini. Nah, misalnya saya punya fungsi dep contoh. Itu, Sob ya. Kemudian, nah atau janganlah nama, grade misalnya. Kita buat nilai rataan. Iya. Nah, if grade-nya itu apa namanya? Di antara misalnya di bawah 50 lah ya. Grade di bawah 50 atau agak tinggi lah ya standar misalnya 85, maka print saya ingin membedakan di bawah KKM. Tahu KKM, Sub? Iya. Oke. Grade-nya mulai dari 85 lebih dari sama dengan 85, maka print misalnya apa nih? Eh, bisa lah gitu. Bisa lah. Oke. Elite misalnya else-nya, oh ini berarti saya pakai jangan begini, tapi saya pakai antara 85 hingga misalnya 90. Oke, 90. Nah, else-nya berarti di atas 90 ya. Kita print misalnya eh, eh, biasa aja lah ya, biasa Iya. aja. Nah, misalnya gini tuh. Nah, sekarang saat YouTube ingin panggil, kita masukin dong grade-nya ya. Grade dulu kita tulis di sini. Grade gitu ya. Sorry, udah grade aja lah. Input, int, atau input. Masukkan nilai. Nanti saya taruh di sini aja. Nah, saat dipanggil, Sub, contoh int grade, gitu ya. Saat dipanggil, dia otomatis akan ini ya, bisa lah akan. Nah, saat Yusuf pakai return di sini, saya pakai Ya. return, salah, terakhir bukan ini. Return, boleh juga ya menulis string menggunakan return, silahkan aja. Nah, apa Oh, yang terjadi, bisa. Sub? Saat dipanggil ini supaya nggak kelihatan bergelimpangan, saya taruh di sini aja int-nya, ya. Nah, ini Sub 90. Nah, nggak terjadi apa-apa, Sub. Tapi nggak error juga. Dia Iya. memang dia memang ada nilainya, ada nilai yaitu dia akan mengembalikan biasa lah, bisa lah gitu. Oke? Hmm. Sehingga gimana cara memunculkannya kita harus mendisplaynya. Nah, print. Baru deh 90. Nah, gitu. Ya. Oke. Atau Yusuf bisa bilang di sini supaya nggak aduh returnnya 3 kali nih, Kak. Nah, boleh Yusuf bilang aja predikat sama dengan nah, kemudian di akhir di return return predikat. Nah, boleh juga seperti ini ya. Jadi sekali doang ininya 10, nah gitu. Oke, misalnya 105 kan, ada anak yang IPK-nya 4,5, saya nggak tahu tuh ceritanya gimana. Nah, gitu Sob ya. Oh, Oke. iya. Jadi return itu dia mengembalikan nilai. Nah, kalaupun Yusuf apa namanya eh nanti misalnya ingin membuatnya dalam variabel lebih mudah ya, hasil dengan contoh grade. Nah, ini lebih mudah lagi ya. Tapi saat dipanggil hasilnya ya nggak akan terjadi apa-apa. Nah, gitu. Saat di print baru dia terjadi apa-apa. Bentar.
Oke gitu Sup ya, 100. Nah gitu. Itu terkait return, dia mengembalikan nilai. Jadi kalau Yusuf nanti masih penasaran apa bedanya return sama, eee print, secara verbal itu sulit dimengerti. Return itu mengembalikan nilai, print itu mendisplay nilai. Itu susah sekali ya. Tapi kalau Iya. kita ambil contoh, nah ini pengembalian nilai itu dia nggak menyebabkan error, tapi kita nggak bisa melihat nilainya langsung di, apa namanya, terminal kita nantinya. Kalau, nggak make ini ya, di hasil kodenya gitu. Tapi dia nggak error juga, artinya ada sesuatu yang terjadi di balik itu gitu. Ya dia Iya. tetap jalan tapi kok nggak muncul gitu. Nggak kelihatan sama kita. Iya, itu ya. Karena ya saya pun pertama kali, berhadapan dengan fungsi, kemudian ya konstruktor saya bilang, banyak siswa yang belum tahu perbedaan print dan return, dan saya selalu pakai print, sumpah saya selalu pakai print. Tapi ya karena sering latihan susah kalau apa namanya, dari, sekadar bahasa yang digunakan ya dalam mendefinisikannya. Jadi Oke. begitu. Oke, Sup. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti Yusuf lanjutkan ya, latihannya. Iya. Baik. Oke, eee, ada lagi, Sup? Mungkin itu aja. Itu aja? Oke, kalau gitu terima kasih dan sampai jumpa minggu depan ya. Oke. Bye-bye.